Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba belajar memahami sebuah artikel jurnal berbahasa Inggris, jurnal penelitian tentu saja, dengan cara yang relatif singkat, dengan waktu yang cukup cepat. Tentu saja kalau kita ingin memahami dan membaca semuanya, dipersilakan saja. Tetapi kadang-kadang karena tuntutan kita harus membaca banyak artikel, kadang kita tidak sempat atau kita tidak bisa membaca narasi kalimat per kalimat. Baik, dan penting dalam memahami artikel penelitian itu adalah 7 hal ini. Yang pertama masalah penelitian, yang kedua telah pustaka, yang ketiga model penelitian, hipotesis, metodologi, temuan, dan peluang penelitian. Kita akan mencoba memahami ketujuh bagian penting ini dengan hanya membaca tabel dan gambar. Dan catatan pentingnya adalah baca hanya angka-angka penting saja. Nah, hanya angka-angka penting. Jadi kalau ada angka-angka yang tidak terlalu penting, abaikan sajalah, karena kita tidak sedang belajar statistik, tapi kita sedang mencoba memahami apa isi artikel itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 2 hal penting dalam uji SEM atau uji sebuah model. Yang pertama, kelayakan model. Kelayakan model itu biasanya dengan kriteria goodness of fit itu ada chi-square, ada Ramsey, GFI, dan seterusnya. Saya kira untuk kelayakan model SEM begini, biasanya artikel yang sudah masuk jurnal bereputasi biasanya ini sudah lolos, ya. Jadi saya kira ini tidak perlu terlalu harus kita lihat. Dan dibaca boleh sekedar tahu, tapi tidak perlu harus kita jadikan pusat perhatian. Dan yang kedua, yang penting adalah kita melihat pengaruh kausalitas sebuah hasil analisis. Jadi kita lihat koefisiennya. Ini yang penting supaya kita tahu berapa pengaruhnya dan tingkat signifikansinya. Baik, misalnya ada sebuah artikel dengan model penelitian seperti ini. Kita lihat ini ada model seperti ini. Kemudian ini ada mindfulness, promotion focus, job satisfaction, prevention focus, intent to turnover. Nah, tentu saja ini bahasa Inggris, ya. Tetapi kalau kita memahami bahasa Inggris hanya 1-2 kata begini, saya kira Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak ada masalah, karena ini kan kita bisa buka aja kamus atau Google Translate, itu tidak ada masalah. Dan ini tentu kata-katanya kan cukup familiar di kita yang selaku pemerhati sebuah ilmu pengetahuan yang sedang kita pelajari. Nah, dari sini kita lihat aja nih angkanya, ya. Ada koefisien betanya ini 0,028 misalnya. Ini adalah pengaruh dari mindfulness ke promotion focus. Ini ada bintang di sini. Bintang ini menunjukkan apa ini? Note-nya. Nah, bintang ini menunjukkan signifikansinya. Kalau bintang 1 berarti dia signifikan pada derajat 5%. Kemudian kalau bintangnya 2, dia berarti semakin signifikan, ya. P-nya ini kurang dari 0,01. Jadi artinya apa? Semakin banyak bintangnya ya semakin signifikan, ya. Kalau tidak ada bintangnya berarti apa? Berarti ya tidak signifikan. Nah, yang pertama ini tujuan masalah hipotesis. Kita bisa lihat di sini. Misalnya dari mindfulness ke promotion focus. Tujuannya apa penelitian ini? Berarti ya tujuan masalahnya ya berarti ya ini pasti ya karena ingin mengetahui pengaruh mindfulness ini ke promotion focus, ya. Masalahnya apa ya? Masalahnya ya bagaimana nih pengaruh mindfulness ke promotion focus. Nah, kemudian sekarang hipotesisnya. Hipotesisnya bagaimana nih? Hipotesisnya kita buat saja. Semakin tinggi mindfulness, maka semakin tinggi promotion focus. Ini hipotesisnya pasti begitu, kan? Hipotesisnya pasti semakin tinggi mindfulness, semakin tinggi job satisfaction. Semakin tinggi mindfulness, semakin tinggi prevention focus. Semakin tinggi job satisfaction,
maka semakin turun intent to turnover. Nah, kok turun? Nah ini kan ada minusnya di sini, berarti pengaruhnya negatif. Ini pengaruhnya berarti ini positif. Nah, dari sini kemudian kita tahu, wah hasil penelitiannya apa? Wah ini berarti hasil penelitiannya yang sudah kelihatan dari mana? Dari ini tingkat signifikansinya ini. Berarti mindfulness ini hipotesis mindfulness ke promotion fokus ini diterima. Ini, wah ini sangat signifikan, ini diterima juga. Ini ke sana, wah ini nggak ada bintangnya, wah berarti ini nggak signifikan, berarti ini ditolak hipotesisnya kan. Ini prevention ke job satisfaction nggak ada bintangnya juga, ini berarti ditolak. Promotion fokus ke intent to turnover ini signifikan dan positif. Nah, ini signifikan dan positif. Nah dari sini kita kan bisa tahu, oh hasilnya apa? Wah hasilnya pasti ya. Oh kita bisa mengacu pada hasil penelitian ini bahwa untuk bisa meningkatkan promotion fokus, perusahaan perlu meningkatkan mindfulness, gitu kan? Untuk bisa meningkatkan job satisfaction, perusahaan perlu meningkatkan mindfulness, promotion fokus. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan apa? Ini prevention fokus ke sana. Wah, ternyata dari hasil penelitian ini, prevention fokus itu tidak mampu meningkatkan job satisfaction. Demikian ini, ternyata ini prevention fokus itu tidak mampu menurunkan intent to turnover. Nah, sebaliknya ini, ternyata promotion fokus itu ternyata malah meningkatkan intent to turnover loh. Jadi kalau ada fokus promosi yang besar-besaran yang tinggi loh, ternyata intent to turnover-nya juga semakin tinggi. Nah, ini kan justru menarik ini. Nah, ini menarik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari hasil-hasil yang kontroversi begini ini tidak signifikan, justru mungkin ini kebalikan ya. Itu kan memunculkan apa? Peluang penelitian di masa yang akan datang. Nah, dari sini maka saya kira kita bisa pelajaran sedikit tentang bagaimana kita bisa memahami artikel sebuah penelitian tanpa kita harus membaca naskahnya, tetapi dari sebuah tabel kita bisa tahu, bisa paham apa sebetulnya tujuannya, masalahnya, hipotesisnya maupun hasil penelitian dari artikel ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kita bisa coba kita terapkan, coba kita pahami artikel ini, Customer Centricity and Currency Prevalence as Social Capital, a Study of International Business Relationship. Silakan kita coba, Bapak Ibu bisa cari, bagi yang belum punya artikelnya ini, bagi yang sudah ya tinggal membuka. Demikian saya kira yang bisa saya share pada kali ini. Selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin komentar silakan di bawah, atau bagi yang ada di kelas saya silakan bisa coba lihat dan baca artikel ini, kemudian poin-poinnya silakan ditulis di Google Class kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.